Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, ketika kita sudah berada di Baitullah, di Masjid Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Dalam sabdanya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Idza sa'ida al-imam al-mimbara, apabila imam telah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tidak boleh seorang untuk berbicara. Demikian juga wa man massal hasa faqad lagha, siapa yang memegang kerikil Jumatnya sia-sia. Dikatakan kerikil karena di zaman Nabi masjidnya tidak pakai karpet. Yang ada kerikil-kerikil kecil. Tapi di zaman now bukan pegang kerikil, pegang HP. Bagaimana salat kita? Lagha, sia-sia. Yang kedua, di hari yang mulia ini, mari kita saling mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bukan sekedar di lisan, tapi aplikasinya. Ketaatan kita terus ditingkatkan. Dan kemaksiatan berusaha untuk ditekan. Meskipun Ramadan telah berlalu. Karena malaikat pencatat tidak pernah akan bosan untuk mencatat amalan kita. Dan jangan sampai masuk dalam apa yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam suratul Kahf. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ma li hadzal kitab. Dia kaget ketika dihadapkan kepadanya catatannya. Siapa yang mencatat ini? Siapa yang punya catatan ini? La yughadiru saghirah. Yang kecil tidak tersisa, apalagi yang besar. Wajadu ma'amilu.
Semua yang kita perbuat sudah ada catatannya. Dan Allah tidak akan menzalimi sedikit pun hambanya. Poin yang ketiga, di hari yang mulia ini, salat dan salam bagi Rasul kita perbanyak. Dan ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun yang dirahmati Allah azza wa jalla. Allah telah berfirman dalam suratul Hijr ayat yang ke-99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin ay al-maut. Sampai kita meninggal dunia. Maka ibadah tidak akan pernah terhenti selama hayat masih di kandung badan. Contoh kita terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat beliau sakit, pingsan. Begitu siuman, dia bertanya, "Asallan nas?" Apakah orang sudah sholat? Qalu la yantadhirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Bayangkan, yang pertama ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sadar dari pingsannya ketika siuman, apakah orang sudah sholat? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah tidak boleh terhenti selama hayat masih di kandung badan. Terus kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita berharap diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beribadah. Tetapi ingat, ibadah perlu kita ketahui apa yang merusaknya. Bukan sekedar ibadah, sebagaimana wudu ada pembatalnya, sebagaimana sholat ada pembatalnya. Maka Allah terangkan di dalam surat Az-Zumar. Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, Nabi enggak mungkin akan berbuat syirik. Nabi tidak mungkin akan membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah, tidak mungkin. Tetapi inilah dia bahayanya akan kesyirikan. Kenapa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seluruh amalanmu akan hancur lebur. Kemudian Allah terangkan pula dalam suratul An'am ketika mengingatkan para anbiya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau asyraku, kalau mereka para nabi itu syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Hancur seluruh amal perbuatan mereka. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, Rasulul Islam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika penduduk bumi, ketika kuffar Quraisy, ketika orang-orang Madinah tenggelam dalam kesyirikan. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengeluarkan manusia ini dari alam kegelapan, kejahilan, kemusyrikan, menuju terang benderangnya ilmu, menuju terang benderangnya iman, menuju terang benderangnya tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Salah satunya adat istiadat jahiliyah yang mengandung unsur kesyirikan adalah mereka yatasya'amuna bi syahri Syawal. Mereka pesimis dengan bulan Syawal, yang mana dahulu mereka tidak berani untuk menikah di bulan Syawal. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku bulan Syawal. Wa dakhala bi fi Syawal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggauli istrinya, dukhul, mendatangi Aisyah radhiyallahu anha juga pada bulan Syawal. Maka kita kaum muslimin bersyukur di zaman sekarang ini. Para pemuda yang sudah diberikan kemampuan untuk menikah, betapa banyaknya yang menikah di bulan Syawal. Dan ini mengingatkan kita, wahai para jomblo, mari menikah kalau sudah ada kemampuan. Kenapa? Zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah yang tidak terelakkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah ada kemampuan menikah, mari menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dia lebih menundukkan pandangan, mata tidak terlalu liah. Wa ahsanu lil faraj,
lebih menjaga kehormatan kita. Kenapa? Ada tempat pelampiasannya. Dan ketika kita melampiaskan syahwat kita di jalan yang benar, maka itu adalah sedekah. Nabi bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Seorang suami menggauli istrinya, itu adalah dia bersedekah. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, ayada'u ahaduna syahwatahu yakunu lahu sadaqah?" Seorang melampiaskan nafsu syahwatnya dia bersedekah? Qal, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun?" Hai sahabatku, coba sekiranya nafsu syahwatnya dilampiaskan kepada yang haram, apakah dia berdosa? Berdosa ya Rasulullah. Maka demikian juga ketika dia letakkan pada yang halal, maka dia bersedekah dan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kaum muslimin sudah merusak tradisi jahiliyah yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah, yang ditakuti oleh orang-orang jahiliyah. Mereka pesimis dengan bulan Syawal. Islam datang meluruskannya, maka kita pun mengikutinya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah SAW, bukan saja dalam satu masalah, tapi kita berusaha secara kafah yang Allah terangkan, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya orang-orang yang masih pesimis, entah itu dengan suara burung, angka 13, kecuali gaji 13, atau yang lainnya, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "La adwa." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya seperti keyakinan jahiliyah. Dia menular dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala tiyarah. Tidak ada juga pesimis dengan suara burung. Wala hammah. Tidak ada juga pesimis dengan hammah. Al-hammah yaitu burung hantu. Tidak boleh pesimis dengan suara burung hantu, akan ada leak. Wala safar. Tidak ada juga pesimis dengan bulan Safar. Tepatnya Rabu terakhir pada bulan Safar yang diistilahkan Rebo Bontong. Ya, hakikatnya inilah keyakinan jahiliyah yang sebagiannya masih di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan dijadikan adat istiadat yang jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang-orang yang menyandarkan ini hari baik, ini hari tidak baik, ini bulan baik, ini bulan tidak baik, dan semisalnya, dia telah menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'dhini ibnu Adam." Anak Adam menyakiti aku, kata Allah. Yasubbud dahra. Dia mencela masa. Ini baik, ini tidak baik. Ini sial, ini tidak sial. Wa ana dahar, kata Allah. Aku yang punya masa itu. Kenapa? Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang tersebut. Maka Nabi SAW telah menjelaskan, tidak ada namanya kesialan. Sekiranya ada kesialan itu fafi thalah, pada 3 hal. Kalau ada, tapi tidak ada, kita mendapatkan perbuatan buruk atau kita mendapatkan nasib sial dan semisalnya, itu semata-mata karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tidak ada hubungannya datangnya burung kecial, ada maling. Tidak ada hubungannya berbunyi atau bersuara burung hantu, ada leak. Tidak ada sama sekali. Maka kesialan itu hakikatnya adalah karena perbuatan dosa kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan kita. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuki kita jalannya para anbiya, jalannya para rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang Allah jamin dia untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم اجعل بلدنا هذا أندونيسيا بلدا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.